Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah ngeklik video ini. Jadi sebelum aku ngebahas tentang Bitcoin, kita kenalan dulu ya. Jadi dulu channel YouTube ini dipegang sama Kodrian, foundernya sama Crypto. Sekarang aku dijadikan salah satu admin untuk analisa dan share analisanya di YouTube. Jadi perkenalan dulu, aku Raffi dari tim analisa sama Crypto. Oke, jadi sesuai judul videonya ini kita bakal ngebahas tentang kemana sih arah Bitcoin ini bergerak. Jadi teman-teman, setelah kenaikan koin yang rally ya, panjang naik sekitar berapa persen dari dari sini ya. Oke, dari sini berarti ya dari titiknya kita tarik itu Bitcoin sudah naik sekitar 900% dan 900% ya. Udah hampir 900% dan sekarang dia koreksi di apa nih dari high. Nah, dia koreksi dari harga tertingginya sekarang udah 50% dan ini normal teman-teman. Dari ATH dia koreksi 50% itu normal. Jadi wajar kalau Bitcoin ada koreksi dalam seperti ini. Oke, tapi yang kita harus waspadai kalau Bitcoin itu sekarang berada di area sideways, di zona sideways ya. Sidewaysnya ini. Ya, dia berikut di sini ya. Ke ATH dan jatuh. Kemungkinan dia bakal bergerak di daerah ini teman-teman. Dan jadi permasalahannya nanti saat dia bergerak sideways teman-teman, dengan dominasi BTC yang tinggi, BTC dominance yang tinggi, itu bakal berefek ke altcoin teman-teman. Jadi sekarang untuk sekarang itu altcoin sangat-sangat dalam keadaan yang buruk ya, dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Karena BTC dominance yang tinggi dan pergerakan BTC yang sideways itu sidewaysnya terlalu gede teman-teman. Kalau sidewaysnya itu kecil seperti ini ya, sidewaysnya gini, ini masih bisa teman-teman, masih bisa untuk altcoin melakukan kenaikan akan yang tinggi di daerah sini. Cuma kalau sidewaysnya terlalu gede seperti ini efeknya nanti ke altcoin. Kalau dia sampai dump kayak ini itu altcoin hancur teman-teman. Dan sekarang altcoin bisa kita lihat itu merah semua ya, dari hari apa ya, dari hari Minggu ya, itu udah merah semua. Oke, jadi kita bahas dulu untuk akumulasi. Teman-teman yang mungkin investor, aku nggak cerita trading. Kalau trading itu teman-teman harus bisa baca chart. Teman-teman harus bisa melihat support dan resisten di mana titik bounce-nya teman-teman masuk. Tapi kalau teman-teman investor yang ingin jadi holder, itu bisa beli di daerah kota ini teman-teman. Kota ya. Itu ada di sekitar daerah berapa ini? 400 daerah sekarang juga sudah masuk sih di daerah ini jelas sekitar sampai supportnya itu ada di 421 juta atau sekitar 421 juta sekitar berapa itu ya, sekitar 32.000 dolar mungkin. Oke, jadi di daerah ini teman-teman akumulasi boleh untuk Bitcoin. Untuk altcoin aku sarannya akumulasi koin fundamental aja kayak BNB, SRP, ZIL, Beta, koin-koin yang punya fundamental aja teman-teman. Jangan stok-stok koin kayak AOA, BTT jangan. Aku saranin jangan koin-koin kayak gitu. Lebih bagus cari koin yang fundamentalnya itu jelas-jelas bagus teman. Ethereum untuk invest teman-teman dipanen di akhir tahun nanti. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti Bitcoin bisa 1 ML. Karena ini koreksi dalam ini koreksi yang wajar banget. Karena kita lihat di time frame 1 harinya, ini kenaikannya udah tinggi banget teman-teman. Trend line yang bagus itu kenaikan itu 45 derajat, ini udah keluar dari 45 derajat, jadi wajar kalau dia koreksi dalam. Itu dulu yang harus kita ketahui ya. Jadi bukan kita nggak bisa melihat chart itu hijau terus kasih tiang hijau terus, itu nggak bisa teman-teman. Bakal ada saat yang dia koreksi. Oke, karena
Saat harganya udah tinggi ya orang-orang yang beli di bawah pada take profit. Dan kita bunyinya jangan ikut bunyi di atas ini, kita coba nunggu dia koreksi dulu di mana titik bounce-nya di area akumulasi. Kalau kita investor, kita holder, kita cari daerah akumulasi, daerah-daerah demand-nya, kita akumulasi di situ. Masuk dulu 30% dari modal, sisanya kita simpan 70% ya. Saat dia ternyata jebol daerah demand-nya lagi, kita cari lagi daerah demand-nya di mana, kita masuk lagi. Kita akumulasi fokus ke jumlah koinnya. Oke. Buat teman-teman trader, aku nggak ngebahas, cuma bahas banyak ya. Aku cuma fokus untuk teman-teman yang holder ya, karena sekarang banyak yang ikut daripada yang sedang trading. Oke, jadi untuk altcoin, menurut aku koin berapa hari ke depan ini bakal, mungkin kalau ini sideways gede bakal jadi momen yang berat buat altcoin, karena sideways gede ini kan penurunannya cukup tajam ya, penurunan cukup tajam kayak gini ini, kayak gini. Hmm, ini tuh bahaya banget gitu buat altcoin. Karena BTC dominance itu sedang tinggi teman-teman. Jadi kita harus waspada untuk yang di altcoin. Kalau teman-teman udah ngelihat masuk ke channel free sama crypto, itu aku udah ada nge-share untuk di weekend jangan masuk koin apa-apa dulu untuk save IDR karena bahaya. Kita harus tunggu 32.000 di daerah akumulasi sekitar sini 32.000 untuk nge-stok ya. Nah kalau enggak ya kita habis teman-teman. Karena kita nggak bisa bilang lagi dulu waktu fase-fase bullish teman-teman bully di sini nih koreksi kan, teman-teman bully di sini, teman-teman nongol aja sebulan 2 bulan pasti balik lagi, yep, balik lagi. Tapi untuk sekarang sebulan 2 bulan belum tentu balik lagi teman-teman, bisa aja di akhir tahun nanti, bisa aja setahun lagi baru kejemput, atau paling buruk bisa aja di next cycle Bitcoin. Oke, jadi itu dulu yang pertama, daerah akumulasinya di daerah 450 juta ke bawah itu udah bisa akumulasi kembali sampai daerah 417 juta ini supportnya mungkin 400 berapa nih Fibonacci-nya 421 juta. Oke, seandainya ini dijebol gimana? Apakah Bitcoin yang katanya bisa ke $1.000 itu mungkin? Mungkin. Memang setelah dia koreksikan mungkin dia sideways, dia nyentuh sini. Mungkin dia bisa naik lagi baru jatuh lagi. Dijebol di sini. Kemungkinan dia bakal jatuh ke daerah demand. Demand cuma daerah ini daerah menurut aku bukan demand yang kuat, bukan support yang kuat, karena hanya sedikit aja ya, ini cuma sedikit koreksi, sedikit akumulasi doang dari para trade, daripada investor ya. Woi itu dikit banget gitu. Beda banget sama ini, di sini kan kelihatan kuat banyak ya. Kelihatan lebih kuat daripada di daerah sini. Oke, daerah sini cuma dikit aja, jadi mudah-mudahan support di ini sekitar $20.000 ini, di sekitar angka 331 juta ini kuat. Aku berharapnya kalau jebol dia mungkin sangkut di situ. Resiko terburuknya dia jatuh sampai $23.000 teman-teman. $23.000 itu kita harus khawatir nanti. Oke. Di $23.000. Di sini support Fibonacci 0,786 di angka 277 juta. Apa ya? $23.000 ya? Gitu. Benar nggak sih? Oh, di sini ini $23.000 teman-teman. Di daerah ini mungkin ini bisa jadi support yang kuat. Seandainya 10 mungkin BTC ke 20k itu mungkin. Nah, ini resiko terburuk ya. Skenario terburuk itu bisa ke 277 juta sekitar daerah itu ya, 210 jutaan. Skenario terburuknya. Tapi sekarang dia bakal sideways dulu. Kita bakal melihat sideways yang gede di Bitcoin untuk beberapa hari ke depan. Menurut aku sih Bitcoin ini di harga 421 juta ini teman-teman, di Fibonacci 0,618 ini itu udah kuat banget sebagai support yang kuat, dan menurut aku ini nggak bakal dijebol. Menurut aku sekitar 80%-an itu nggak bakal dijebol teman-teman. Bakal kejebol saat Bitcoin kena bad news yang betul-betul bahaya banget, yang buat orang-orang bakal ketakutan gede gitu. Karena sekarang Bitcoin juga udah diserang banyak bad news dan dia masih bisa bertahan di area ini. Ini nandakan bahwa supportnya teman-teman daerah sini tuh betul-benar kuat. Aku harap benar-benar kuat ya. Karena aku lihat Bitcoin udah berapa kali kena serang
bad news, kena food terus buat kita ketakutan, kita khawatir. Tapi ternyata di sini cukup kuat. Walaupun altcoin sempat gempa ya, altcoin udah gempa sekarang, merah. Cuma ya wajar karena induknya juga sedang dalam keadaan nggak baik-baik aja gitu. Jadi aku harap teman-teman yang boy itu jangan beli koin-koin yang nggak punya fundamental ya. Beli koin fundamental fase gini itu penting banget. Atau teman-teman trader, aku kasih saran sedikit aja. Kalau trading di market sideways atau bearish itu selalu cari momen pantulannya. Simpelnya aja ya, cari momen pantulan. Kalau benar pantulannya, take profit, jangan gede-gede. 3%, 5% itu cukup banget. Salah analisanya, tembus, cut loss. Jangan di hold. Bahaya di fase market yang lagi kayak gini. Itu dulu. Oke. Jadi menurut aku itu aja kesimpulannya. Daerah akumulasi, teman-teman bisa catat, daerah akumulasi Bitcoin itu ada di daerah 450 jutaan. Daerah sekarang itu juga sudah bisa diakumulasi, cuma aku saranin lagi tunggu lebih turun aja lagi. Sekitar $32.000, $30.000. Teman-teman bisa stok lagi, tambah akumulasi lagi untuk Bitcoin, untuk di hold lagi Bitcoinnya. Oke. Untuk altcoin, sabar. Kalau pengen beli altcoin, beli fundamentalnya. Saat kalian udah ngebui koin, kalian percaya sama fundamentalnya, nggak usah khawatir. Pasti walaupun dia turun, pasti bakal kejemput lagi. Karena dia punya project yang jelas, punya alasan dia untuk dikasih harga yang mahal gitu. Oke? Tapi kalau koin-koin yang kalian beli kayak gorengan, kayak AOA gitu ya, fundamental nggak ada, kalian beli ya. Siap-siap aja sih. Siap nyangkut atau siap-siap cuan gitu. Oke? Era akumulasi yang pertama itu tadi ya 450 juta di daerah sini, teman-teman bisa stop di Bitcoin. Kalau dia tembus gimana bang? Ya udah kita coba nanti untuk di daerah sini kita stop lagi dana kalian. Buat yang mesti punya dana, buat yang udah sangkut dan ngerasa udah dalam banget nggak bisa lagi di cut loss, ngerasa di cut loss ya rugi gitu, ya sabar, hold aja dulu. Karena badai gini ya pasti bakal terjadi gitu. Saat ada kenaikan yang tajam, pasti ada penurunan yang tajam juga. Itu wajar. Oke. Bui di sini ya. Jadi saat kita akumulasi di daerah kotak-kotak biru ini, aku kotak biru di daerah akumulasi, kalian bisa ke akumulasi di daerah sini. Dan untuk itu lagi kita bahas ya. Karena sekarang koin-koin ini udah kembali ke harga sebelum IRL ya kebanyakan. Satu lagi kita kasih bonus ZIL buat teman-teman yang request ya. ZIL juga udah polanya mirip sama Bitcoin juga. Kalau kita lihat sekarang ZIL juga udah masuk ke daerah akumulasi lagi, daerah demand. Teman-teman bisa stok lagi. Dan sekali lagi aku bilang, aku mesti percaya. Walaupun banyak yang bilang ZIL itu nggak bisa ke $1, aku percaya ZIL itu bisa. Paling cepat akhir tahun, paling lama itu 2 tahun. ZIL bisa ke $1 dan itu gampang banget, percayalah. Tinggal nunggu waktunya aja teman-teman. Salah satu koin favorit aku ya, walaupun jujur project udah jadi, cuma ekosistemnya itu bagus. Yang kurang bagusnya itu komunitasnya teman-teman, komunitasnya kurang solid aja. Oke, di rasanya dan dia boleh masuk, bisa lagi di akumulasi kembali. Oke, jadi itu aja saran aku buat teman-teman ya. Jangan panik, tetap santuy, tenang aja. Mungkin yang udah rugi banyak, aku saranin lagi belajar ilmunya dulu. Jangan kalian ilmu belum banyak udah investasikan, ngetradingkan uang yang gede, itu bahaya. Bagus kalian keluarkan uang gede untuk belajar. Setelah itu kalian ya modalnya mau segede-gede, kalian bisa cuan gede gitu. Karena kalau kalian nggak punya ilmunya, cuma modal nekat aja itu nggak bisa teman-teman.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Videonya juga ada 15 menit. Aku ucapin terima kasih banyak. Oh ya, sebelum videonya berakhir, aku pingin buat teman-teman semua mungkin 2 menit aja pakai waktunya. Yang mau nge-close videonya silahkan, yang mau dengar aku promosi silakan. Oke, jadi aku dari tim Emak Kripto mewakilkannya dari Kodrian untuk menjelaskan tentang program kami baru. Itu kami ingin buat webinar. Jadi teman-teman yang nggak tahu, webinar itu seperti seminar, cuma kan keadaannya sekarang daring online gitu, jadi dinamakan webinar. Oke, jadi webinar ini kami buat untuk 30 orang aja teman-teman. Dan pembicaranya nanti pemateri kita itu ada Kodrian, full time trader, seorang analisa juga, seorang analis, dan seorang founder juga dari kripto. Oke, dan teman-teman semua uang pendaftaran teman-teman ikut webinar, teman-teman yang join VIP gitu, itu kami bakal giveaway-kan dengan total hadiah 15 juta untuk 10 orang. Dari 30 orang yang ikut ini, 10 di antara mereka bakal dapat hadiah masing-masing 1,5 juta teman-teman. Oke, jadi materi yang bakal dijelaskan nanti di webinar oleh Kodrian itu pertama pengenalan blockchain. Teman-teman investor ataupun trader cuma sekedar kadang cuma tahu kripto itu mata uang digital, aset digital, nggak tahu di bawah balik kripto itu ada teknologi yang hebat banget, yang keren banget, namanya itu blockchain. Ini nanti bakal dijelaskan lebih lengkap sama Kodrian. Oke. Baru yang kedua, Kodrian bakal menjelaskan tentang masa depan kripto sama kalian. Kripto itu punya masa depan yang cerah nggak sih? Punya tempat nggak nanti di masa depan? Punya sesuatu yang bisa ngebuat orang-orang nanti bakal beralih ke kripto semua. Oke, yang jelas nanti masa depan kripto menarik banget. Salah satu yang cocok banget nih buat teman-teman investor yang mungkin teman-teman dulu telat ngebut, nggak bisa nggak ngerti Bitcoin di 2010, di 2013. Sekarang teman-teman juga masih sempat untuk ngebui koin, untuk ngehold koin jadi investor di masa depan nanti. Di masa depan nanti kita nggak tahu teman-teman, bisa aja Ethereum jadi the next of mother cryptocurrency. Yang sekarang mother of cryptocurrency adalah Bitcoin, bisa aja next Ethereum, kita juga nggak tahu kan masa depan bakal gimana. Oke, yang ketiga, Kodrian bakal ngejelaskan strategi untuk trading di keadaan market yang sideways atau bearish. Tadi udah aku kasih bocoran bahwa untuk trading di market sideways atau bearish itu kalian harus cari pantulan, pandai baca chart. Jadi kalian harus pandai baca analisa dasar, ngerti di mana support, ngerti di arah demand, jadi kalian paham pantulannya bakal di mana nanti. Simpelnya gitu aja. Aku kasih tahu ya, kalau di strateginya itu buy on weakness, sell on resistance. Oke, ini strategi para trader yang udah lama udah pada paham pasti. Buy on weakness, sell on resistance di sideways atau bearish. Kalau di bullish kita bisa aja gitu, nggak jual di resisten yang pertama, kita bisa jual resisten kedua. Tapi di market yang sideways atau bearish ini kita wajib take profit secukupnya aja, nggak boleh tamak. Oke, lebih lengkap strategi tradingnya, ini ilmu legit banget teman-teman. Teman-teman nggak rugi join, teman-teman pasti puas sama ilmunya, aku jamin deh. Karena aku juga lulusan dari kelas private-nya Kodrian, dulu namanya bukan Emak Kripto ya, lulusan kelas private Kodrian, dan aku di invite karena aku punya kemampuan menurut Kodrian. Jadi Kodrian ngajak aku untuk gabung sama-sama ngembangkan Emak Kripto gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa juga punya bakat itu, punya kemampuan, dan aku bisa rekomendasikan ke Kodrian gitu untuk fit kalian ke Emak Kripto. Gajinya lumayan loh. Oke, next ada materinya itu koin yang punya potensi cuan 5% di akhir Desember. Janji di awal bulan Januari kalau Mak bakal ngasih info kan cocok untuk di sampai tahun nanti. Oke, jadi Kodrian pernah bilang bahwa dia bakal ngasih tahu koin yang punya potensi cuan buat persen ini sebelum waktu itu aku juga masih jadi member seperti kalian, cuma join biasa aja. Dan sekarang Kodrian, tapi waktu itu aku nanya Kodrian apa sih koinnya kok, kan
Dia nggak jawab, dia bilang tunggu dulu karena nanti Bitcoin sedang lagi tinggi banget, belum ada koreksi yang dalam. Karena setelah kenaikan yang tajam itu bakal ada koreksi yang dalam kata dia. Dia lihat juga dibilangnya dalam mungkin di time frame 4 jam, 1 jam kita nggak melihat sebuah penurunan yang dalam. Cuma di time frame 1 hari kalau kita lihat Bitcoin bakal turun sangat dalam kata dia. Dan kenyataannya sekarang. Oke, dan di penurunan dalam ini dia bilang juga sama aku buat dia pingin buat webinar gitu, dia pingin share ini buat teman-teman semua. Kenapa berbayar? Karena teman-teman yang ikut di sini setelah ikut nggak bakal ditelantarkan gitu. Teman-teman bakal punya grup diskusi sendiri, saling diskusi, bahkan di dalam itu nanti ada mentor juga yang bisa mengolah teman-teman gitu. Oke. Jadi untuk price join webinar itu yang pertama, untuk paket yang pertama itu sudah termasuk kelas private dan VIP lifetime ya. Kelas private ini, untuk kelas private ini sesuai permintaan Kodrian, dia pingin ngajar, dia pingin yang megang kelas private khusus kelas private webinar, kelas private batch 5, karena kelas private sebelumnya biasanya ada mentor khusus yang ngajar. Oke, dia pingin ngajar langsung kemudian itu biayanya 500.000 teman-teman, atau teman-teman bisa join dengan gue voucher Indox minimal 1 juta, dan juga ada paket VIP lifetime termasuk paket webinar aja. Ini VIP lifetime termasuk plus webinar ya. Selanjutnya yang paling menarik teman-teman, di webinar kali ini kita bakal ngadain giveaway total 15 juta untuk 10 orang pemenang, masing-masing dapatkan 1,5 juta. Oke, jadi itu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua udah nemani aku ya. Thank you. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di komen aja, nanti aku juga share link video ini channel, ada leave a comment, kirim komentar, silakan komentari. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Ingat, aku saranin join investasi itu yang pertama kali ilmu dulu teman-teman. Setelah ilmunya ada, nyari cuannya gampang, percayalah. Oke, dan salah satu nyari ilmu dari webinar ini. Teman-teman join webinar cuma 100.000, uang 100.000, tapi teman setelah ini teman-teman bisa cuan 1 juta, 2 juta, bahkan lebih gitu. Karena ilmu-ilmu tuh yang share di sini tuh mahal semua teman-teman. Gitu. Mungkin teman-teman bisa jumpai di YouTube, cuma teman-teman nanti nggak bakal bisa naik dengan bebas gitu. Teman bingungnya di mana gitu, nggak pahamnya apa sih, atau teman-teman baru pemula banget nggak ngerti apa-apa gitu. Dalam istilah nanti bakal dibantu teman-teman, tenang aja. Oke, jadi sekian aja dari aku, Raffi dari tim analisa emak kripto. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah melihat video ini, nonton video ini. Mohon bantuannya untuk komen, like, share, dan subscribe. Kali lagi aku ucapin buat yang sangkut bersabar, buat yang udah cuan yang pandai manfaatin momen, bersyukur, jangan overtrade. Kalau market lagi jelek banget, jangan dipaksa untuk trading. Sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.